juga akan melanjutkan perjalanan ke Tacoma yang akan dilakukan pada hari ini tanggal 12 Juni 2024 hari Rabu. Saya Chelsea Bella Nabiku Ya, saya juga masuk link. dan teman kami Hanisa Yinting yang sedang ada kendala. Saksikan video yang akan kami bayarkan. Dia lagi ngevlog. Hai semuanya. Jadi kami mau buat YouTube. Asapnya. Ya, jangankan lebah, kita pun mabuk. Ya. Nah, nanti saya akan coba ambil lebahnya dan kalian tunggu di sini kurang lebih 2 menit. Setelah kita praktek apis cerana, nanti kita akan mencoba praktek pemindahan koloni trigona. Nah, kalau ada ratu, biasanya pemotongannya harus pelan-pelan. Karena nanti takutnya ratu ada di selip sini, kena potong pisau kita meninggoy. Nah, tapi karena ini saya pastikan tidak ada lagi ratu, maka kita sudah bebas saja motongnya. Biasanya begini. Dan propolis tetap dimasukkan ke dalam lampung. Ya, lampung. Nah, pemotongan telurnya cukup begini aja. Bang, lihat bang. Nah. Ya bang. Sep, ini udah kepotong. Oh, besar. Nah, tapi kalau ada ratunya jangan macam-macam begini. Nanti tak. Jangan buka ini. Bang. Nah, itu. Sayang kali madunya. Aku nanya dong makanan cium sekalian man cium kelihatan lagi man gak tahu bedain mana kau mana lebah man mana maknanya man Udah hilang. Ini. Nampak kan? Nampak? Ini gendut ini. Ini. Oh itu. Ya, sudah? Video. jatuh nggak jadi apa kau foto mukanya Gip Nah, lagi. Pelan-pelan. Keren. yang mana Nanti Felicia. Bel Yo. syutingan manual enggak gara-gara udah kondisinya gelap terang jadi udah mas ngeting ya udah nggak mungkin lagi oke. Hai everyone. Jadi kami udah selesai ke kebun madunya. Jadi kami Kita lanjut ke kopi ya. Oke, jadi guys jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, enjoy my video. dadah. Halo deh. Jadi kita mau kemana, Gip? Kopi. Kopi. Kebun kopi. Jadi kami yang suka kopi mau ke kopi. Kita kopi, lihatlah yang mana. Hai, mantan kau yang. Mau. Jadi bel air bel. Oke. Jangan jatuh pulau bikin ya. Oke, kami mau nyebrang dulu. Nih. Bye bye. Jadi kami hari ini jalan naik. Udah naik gunung. Ya, naik gunung. Situ ada pisang-pisang. Jadi, kita akan mau mendengarkan penjelasan tentang kopi. Karena percuma kita suka kopi kalau kita nggak tahu asal mula kopi. Terus bentuk. Ya. Jadi. Ya, les di Osti. Ya, les di Osti juga jangan lupa. Oke, kami promosi. Ya, ada potongan uang les lah bisa lah. Bisa lah. Untuk kalian juara-juara, nyesal sih kalau nggak ke Osti. Jadi di sini menurut aku sama Gibril itu untuk jangkauan harganya untuk nge-explore itu kayak udah termasuk murah nggak sih? Iya, murah banget. Karena kita udah lengkap dikasih penjelasan yang selengkap mungkin. Jadi untuk kalian sekolah kalian harus ke sini. Mobil berapa per berapa? Kalau menurut aku sendiri rate-nya itu
Kayak 1000 per 10 nggak sih? 1000 per 10 ya. Karena untuk anak sekolah itu ini berguna sih. Apalagi kalau misalnya kalian mau buka perusahaan kafe atau kopi atau madu, bisa join. Gak hanya ilmu yang dapat tapi kesenangannya juga dapat. Ya, kita bisa bermain tapi bisa belajar juga. Iya. Oke, ini kami mau lanjut ke kopi sampai stay tune terus. Bah, jadi kami sudah sampai di kebun kopi. Kami lagi memetik buah kopinya. Ditunggu penjelasan tentang kopi-kopinya. Aku Bella. Ya, cari kopinya. Aku mau ikut. Hai. Aku dapat banyak. Wow. Fotonya kami dong. Wow, udah tuh dipoto. Very. Ya, kita cari. Jangan di tanah lah, Bel. Masih banyak kayak kopi, Bel. Di tanah ya, Bel. Wow, 3, aku dapat 3. Gini tadi bisa nih. Yang mana itu, Bel? Ini Jadi kayak yang udah masak kayak gini. Kalau ini udah kematangan, jadi nggak bisa lagi dimakan. Terus ini masih setengah matang. Oke, semoga benar sih. Oke. Thank you for having us here. We are in Set Butusaribu. Oke. Jadi kita lagi mau ngapain nih Pak? Kemana nih, Pak? Selanjutnya? Kita akan ke pengolahan ya. Saya naik kereta soalnya. Wah, kita ditinggal, guys. Kita mau lanjut ke pengolahannya. Tentang bagaimana selanjutnya. Stay tune terus. Oke. Yuk. Bye-bye. Jatuh. Untung udah busuk. Iya. Udah gede mau masuk Stoda nggak? Kalau udah gede mau masuk Stoda nggak? Orang itu nggak tahu Stoda. Santo Thomas 2. Coba bilang Santo Thomas 2 Jaya. Satu, Jayanya gini. Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi kita sekarang berada di penggilingan kopi. Jadi ini Bella. Jadi kita sekarang berada di penggilingan biji kopi. Jadi kita sekarang akan melihat proses penggilingan biji kopi. Oke, stay tune video. Oke, guys. Boleh mundur basah. Oke. Kopinya sudah kita siapkan di sini. Saya butuh relawan untuk bekerja dengan saya. Ayo, silakan maju. Oh iya, boleh. Siapa? Satu orang aja. Dia. Iya, boleh. Bebas siapa? Silakan. Ini kerjanya agak sedikit berat, nggak apa-apa ya. Proses yang pertama kali kita lakukan adalah proses perambangan. Perambangan jelek. Kopi yang jelek itu yang sudah kopong karena dimakan oleh serangga. Serangga yang namanya CDD, coffee berry borer, atau di sini namanya dengan tusuk jarum. Jadi saya minta adik untuk menuangkan kopinya ke dalam sini. Nih. Ayo, ya dua-duanya. Oke, dituang ya. Oke, satu lagi. Sanggup nanti bang kalau saya kesal aja. Sanggup ada ini. Kuat ya. Untuk itu kita pisahkan menggunakan sieve atau saringan. Ayo, boleh deh. Dikeruk, masukkan kemari yang jeleknya. Nah, ini dia yang jeleknya. Banyak yang jeleknya. Kenapa ini ya? Banyak yang jelek daripada yang bagus ya. Ini gabung sama yang pertama tadi, makanya banyak kali. Oke, letakkan di sini biar kawan-kawan bisa tengok. Letak aja di bawah. Oke, ini yang bagusnya ya berdasarkan sortasi air tadi menggunakan semua. Lalu kopinya akan kita tuangkan ke dalam mesin pulper sederhana ini. Ayo, 2 orang tadi bantu. Jangan sampai tumpah. Sedikit. Ayo dituang. Oke. Ini kopi bagusnya. Selanjutnya penggilingan. Tapi ini kita letak lagi ke dalam ini. Dari situ. Oke, boleh kasih waktu. Di dalamnya ada semacam apa? Gerigi bulat. Dia menekan si kopinya jadi semacam dipencet begini, memisahkan si buah dan buah gitu. Man. Ayo,
ke tenaga udah. Oke, jadi Bella mau mencobai menggiling kopi. Aduh, saya kurang tahu. Gimana Bel? Gimana? Berat? Berat kali, sumpah berat kali, jujur berat. Ini kayak pas muternya itu karena kulitnya dikupas kan, jadi berat. Tapi first time pertama enak ya? Seru, aku tahu. Kau. Ayo. Cepat, ini kan ganti-gantian. Karena ganti-gantian. Siapa lagi? Sedikit lagi, ini harus habis ini. Ada yang habisin. Gimana bang? Ternyata berat. Jadi bisa buat kopi, tahu juga kayak mana prosesnya? Iya, baru kali di sini tahu cara pembuatan kopi. Oke, kopi Biasanya sudah tahu buat habis. kopi. Iya. Maka Mantap. adalah memisahkan Oke. harus basah itu wet proses namanya. Jadi mesin ini mesin buatan Indonesia, teknologi Indonesia satu-satunya yang punya. Bahkan sampai di luar negeri dipasang. Dengan alat ini kita bisa mengangkat produksi dari 2 minggu 15-20 hari jadi hanya 1 minggu 7 hari gitu. Hasil kopi ini akan menjadi green bean yang tadinya adalah kopi basah tadi. Kopi itu dijenuh sampai dengan kadar air 11-12%. Untuk selanjutnya disortir dan disertai. Apa bedanya Arabica dan Robusta tadi kan? Jadi umumnya itu karena penggunaannya. Oke. Penggunaan kopi Arabica ini dia premium. Ini saya mau kasih contoh, ini yang Robusta, ini yang Arabica. Boleh kita sendiri bikinnya. Umumnya dia grade-nya lebih rendah yang Robusta. Ini Robusta. Coba bandingkan dengan yang Arabica, ini jauh lebih seragam. Gitu. Makanya karena penggunaannya yang untuk industri yang besar dan massal, kopi Robusta ini cenderung lebih murah. Akan tetapi bukan berarti Robusta nggak ada yang mahal juga, tetap ada. Tapi dengan kelas yang berbeda. Namanya itu Fine Robusta. Gitu. Itu bisa hampir disamakan harganya dengan yang premium Arabica. Gitu. Fine Robusta itu bisa sampai harga mentahnya itu 100 ribuan per kilo. Kalau mentahnya Arabica ini, green-nya ini, kalau di sini harganya 120 ribu. Tapi kalau untuk grade seperti ini harganya ini cuma 20.000. Kalau ada yang mau coba yang ini boleh makan. Yang ini cenderung pahit. Ini yang umum dimakan, yang umum diminum oleh warung-warung kopi. Ini kalau minum ini, ya kalau api yang umumnya Jadi kurang lebih Pahit gitu di akhirnya. Dari SMA San Thomas 2 kelas 11 Saintek 1, saya ingin bertanya tentang sedikit gimana sih Bapak awal mulanya kopi ini Bapak bentuk sampai sekarang. Mungkin belum banyak anak-anak muda yang tahu tentang kopi, cuman taunya kayak kopi ini enak loh, kopi ini enak, tapi nggak tahu cara prosesnya gimana, cara dari temen-temennya gimana. Oke, jadi kalau ditarik dari awal dulu, saya mulainya sebagai barista sebenarnya. Tahun 2017 kita serving kopi sampai tahun 2018 bola-balik pindah tempat. 2020 kita di sini. Jadi ini support dari pemerintah melalui Dinas Perkebunan menyediakan beberapa peralatan produksi, mulai dari mesin sangrai, pengemasan sama penggilingan, sekaligus gedungnya. Kita dipercaya sebagai pihak ketiga untuk mengelolanya. Gitu. Jadi produk utamanya itu bisa dihasilkan adalah roast bean atau bubuk juga bisa di sini. Gitu. Dari 2020 sampai sekarang ya begitu. Kalau untuk tanggapan Bapak untuk anak muda yang taunya kopi itu enak, tapi kopi ini enak, kopi ini nggak enak gitu kan. Tapi nggak tahu cara prosesnya, itu tanggapan Bapak gimana? Kalau perlu gimana orang itu biar tahu kopi? Kalau kopi itu selera sebenarnya, selera. Jadi selera orang kita nggak bisa judge ya, cuma kan ada kelas-kelasnya tadi gitu kan. Apakah kopi yang di tongkrongan pinggir jalan sama dengan di coffee shop? Pasti berbeda kan. Nah,
makanya kalau ditanya sih enak itu tergantung selera, tapi standar itu pasti ada. Apakah kita mau pakai standar yang warung kopi yang biasa boleh, standar premium boleh, standar specialty boleh. Ya, makin tinggi standarnya harganya makin tinggi juga gitu. Contohnya kita di sini kita pakai standar premium. Nah, premium itu bisa dikonsumsi, kopinya bisa dikonsumsi tanpa gula. Specialty bisa dikonsumsi tanpa gula, bahkan bisa mengeluarkan rasa yang eksotik. Sedangkan untuk komersial umumnya dia dicampur dengan gula dan juga susu atau pemanis lainnya gitu. Jadi kembali ke awal tadi, selera beda-beda ya. Tapi kalau standar pasti ada. Ya. Untuk satu lagi nih, aku pengen tahu perbedaan Arabica sama Robusta dan jenis-jenis dari Arabica itu apa? Misalnya kayak contoh dari kopi Arabica yang tercipta sama Robusta itu apa, Pak? Oke. Secara umum pohonnya berbeda ya. Berbeda, rasanya juga berbeda, harganya juga berbeda. Tetapi kalau orang kadang tanya enakan mana Arabica atau Robusta, kita susah bilang juga karena itu ibaratnya bandingin kopi sama apel tuh. Kopi sama apel, maaf, jeruk sama apel. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya dari segi spesiesnya. Rasanya juga, karakter yang dinilai juga berbeda. Strongnya kafe. Ya. Kalau di Arabica itu ada yang dinilai itu namanya asiditas atau keasaman. Sedangkan di Robusta itu tidak ada. Begitu. Itu yang umumnya. Jenis dari kopi Arabica itu apa? Misalnya Kalau yang jenisnya dijual ke pasaran. Kalau dari kembali ke budidayanya, itu ada namanya varietas. Beberapa varietas unggulan di Indonesia ada, contohnya Bandung Sari, Komasti, Sigara Rutang kalau di sini. Kalau dari Aceh Gayo 1 2 3 atau Ating Super. Itu umumnya di mix sebenarnya kalau di budidaya. Cuma ketika dia dijual dalam bentuk roast bean, dia bisa berbeda tingkat atau level sangrainya. Seperti level sangrai light, umum ini ya, light to medium, medium to dark. Tapi kalau gampangnya light, medium, dark gitu. Makin dark kopinya rasanya makin pahit. Makin light kopinya dia asiditasnya, kompleksitas rasanya makin terang, makin tinggi gitu. Jadi kembali ke selera. Umumnya kopi yang dipakai untuk kopi dengan gula atau campuran itu disangrai dengan dark gitu. Tapi kalau yang diminum murni biasanya light dan medium, umumnya seperti itu. Itu yang berada di pasaran. Oke. Robusta? Ya. Kalau Robusta bisa dibuat begitu, tapi lebih cenderung dia disangrai dark gitu. Karena dia untuk mass production atau produksi massal gitu. Tapi kalau untuk diperjualkan itu lebih sering Robusta atau Arabica? Kalau di Indonesia itu lebih banyak pasarnya itu Robusta. Kalau nggak salah dia 70% kalau nggak salah, 30% Arabica. Arabica itu lebih ke komoditi ekspor, tapi bukan berarti di sini nggak minum juga gitu. Dia ngikutkan komoditi dunia. Jadi kopi adalah komoditi kedua yang sering diperjualbelikan di dunia setelah minyak gitu. Jadi minyak banyak dijual belikan, kedua terbesar adalah kopi gitu. Terima kasih Bapak untuk sedikit wawancaranya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Start, tanggapan dari perjalanan kita satu hari ini bagaimana, Start? Saya sangat bersyukur bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, perjalanan juga lancar dan anak-anak juga mengikuti seluruh proses pembelajaran lebah madu dan kopi dengan sangat serius dan sangat tertib. Lewat pengalaman belajar ini mereka dapat menemukan bagaimana proses menternakkan lebah, membudidayakan lebah sampai akhirnya bisa diolah menjadi madu dan dipasarkan seperti itu sampai kepada pelanggan dan disajikan dalam bentuk minuman dan dalam bentuk produk yang lain. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran untuk siswa juga bagaimana kelak bisa menjadi salah satu mungkin contoh wirausaha yang bisa mereka lakukan kelak seperti itu. Ini merupakan pembelajaran otentik yang mungkin tidak
Oke, kita akan menunggu di sini sampai yang dari lebah datang kembali ya. Oke, silakan beristirahat. Apa sih? Jangan kayak gitu. Hai everyone. Jadi kami udah selesai. Kami mau balik. Capek tapi. Sekarang belum balik. Kita kan masih ke Oh ya, kita mau lanjut ke Sidamanik. Oke, kami mau main games. Ditungguin. Habis dari Madu kita ke kopi. Nampak luka lumpur nih. Tidak apa-apa ya. Habis dari Madu kita ke kopi. Iya dong. Terus kopi kita ke teh. Dalam Ya. apa? Lengkap. Tiga sekaligus mapel dong kita dapat. Harusnya ke si duduk. Tim. Harusnya kita ke si bedu-bedu ya? Iya, aturannya awalnya. kita mau lanjut ke Tiga Ras, tapi Tiga Ras. karena Tiga Ras kan rame banget. Maksudnya kalau kita lanjut ke Tiga Ras, mungkin kita sampai di Medan itu jam 12-an karena untuk lanjut perjalanan ke Tiga Ras itu membutuhkan waktu nggak salah 2 jam lagi, 1,5 jam lagi. Jadi kayak nggak cukup waktunya. Kok cakep kali sini. iPhone. Everyone, welcome to our vlog back. Jadi sekarang sesuai dengan perjanjian tadi udah ke kopi dan udah ke lebah juga. Sekarang kita udah ada di teh. Ya. Gimana bang? Perasaan kita udah di teh ini? Bagus sih, teman, banyak nyamuk. Ya pemandangan memang luar biasa, tapi kekurangannya minnya itu ya nyamuknya. nyamuk, Abang ya. kita ini udah digigitin dari tadi. Jadi Hai. ya. Itu bis kita ya di sana. Tadi kita dari sana. Mana itu bis kita ada di mana nih, nggak kelihatan. Kebun itu dia. teh, Ini Popol dia. Dodong. Sekarang kita sudah ada di kebun teh. Jadi inilah karya Tuhan itu. Bagus kan? Btw guys? aku baru first time sih ke kebun teh. Oh iya. Iya. Jadi abang ini baru first time ke Sidamanik dan dia langsung takjub. Tapi minusnya katanya ada Banyak banyak nyamuk. nyamuk. Iya benar. Banyak nyamuk sekali ya. Jadi saya Chelsea Bella Napitu. Saya Jibril Masilman Ginting Kami ingin closing untuk dan teman video kami ini. Hanisa juga. Dan ada Betran. Yes. Betran. Nah, Jadi, tidak masuk frame. Jadi kita mau closing aja ya video ini di closing sini. video ini. Mungkin nanti ada beberapa tag video kita buat di perjalanan pulang. Yuk. Sedikit-sedikit. Oke. Sorry to say kalau misalnya kami ada perkataan salah atau kekurangan sikap kami, mohon dimaafkan. Sekian dari video kami ini, mini vlog Oh iya ya. ini. Jangan lupa ya untuk OSCI kasih potongan harga karena kami udah bawa nama-nama OSCI ya. Promosi OSCI di sini. Ya, bener. Oke. Untuk Stoda tetap jaya terus. Tetap selalu mengkaryakan untuk anak-anak Stoda lebih tahu study tour lebih indah. Yes, benar. Oke. Terima kasih. Oke, bye. Bye bye. I was left to my own devices.